ini kita akan update lagi terkait analisa saham kemarin yang udah pernah aku tulis ya di stream. Nah, untuk sore ini aku akan analisa 3 saham, Dewa, BRPT, sama Cuan. Nah, yang pertama kita akan analisa saham Dewa. Nah, Dewa ini kalau teman-teman lihat dan baca di streamku atau yang udah aku upload kemarin, itu memang posisinya cukup menarik. Sama seperti Bumi ya. Bumi kan udah pernah aku analisa ya, bahwa dari sisi candlestick dia itu sangat solid, sehingga ada potensi dia akan melanjutkan tren kenaikan. Apalagi di hari tanggal 10 ini dia itu membentuk candle body yang sangat-sangat solid. Bahkan upper shadow-nya pun ini sangat dikit. Sehingga dari sisi candlestick itu dia ada kecenderungan untuk melanjutkan rally atau kenaikan. Dan terbukti dia kemarin bisa mengklaim area sini dan mencapai target, menembus 364, lalu mengklaim area tersebut menjadi support. Nah, untuk Bumi sendiri ini juga masih menarik ya, karena dia berhasil mengklaim area yang sebelumnya jadi resisten sekarang menjadi supportnya, yaitu di 364. Apalagi di posisi closingnya itu dia berhasil untuk mengklaim dan berada di atas support 364. Potensi dia akan mengejar ke sini dulu 388. Ya, ini malah nambah satu ya Bumi, nggak apa-apa lah secara singkat. Sekarang Dewa. Dewa ini itu posisinya juga sama seperti Bumi ya teman-teman. Dia berhasil mengklaim area resisten yang sekarang menjadi supportnya, yaitu di 600. Nah, kemarin di grup itu ada yang tanya, mau entry Dewa di 600 bisa nggak? Itu ketika sesi pagi ya, ketika dia berhasil ngebreak, terus habis itu sampai ke 645 ya tertinggi, lalu kan dibawa turun tuh. Nah, ada yang tanya, bisa nggak masuk di 600? Lalu aku bilang, bisa, tapi sebaiknya menunggu di area supportnya yaitu 575. Nah, itu aku jawab, sebenarnya bisa-bisa aja sih entry di 600, tapi sesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Artinya apa? Artinya gini teman-teman. Di saat Dewa itu harganya 600, itu kuat gak teman-teman ketika dia dibawa ke 575? Pada saat itu kan masih belum dibawa ke situ. Pada pagi itu masih berkutat di 600, 605, 595, terus naik lagi 600, di situ-situ terus. Nah, itu di grup ada yang tanya, bisa nggak masuk di 600? Ya aku jawab kayak gitu, bisa sebenarnya, cuma ya tergantung sama profil risiko masing-masing. Karena supportnya itu di 575. Artinya gini teman-teman, ketika teman-teman masuk di 600, dia kan ada kecenderungan untuk ke supportnya dulu, dan terbukti dia ke 575, bahkan dibawa turun sampai 565 loh dia. Jadi artinya tuh ketika kamu masuk di 600 lalu dia diturunin sampai 575 dan potensinya itu minus 600, 575 4%, terus ke bawah lagi sampai 6%. Nah, itu teman-teman kuat gak? Makanya lebih aman ketika buy on weakness atau buy ketika di supportnya, ketika ada retracement kecil. Kalau di 600 ini kan tengah-tengah ya, makanya aku bilang alangkah baiknya untuk menunggu di 575. Tapi malah jebol sampai 565, cuma ya selisih dikit lah. Dan habis itu kan dia ditarik lagi ke atas dan closing di 605. Nah, ini cukup menarik teman-teman untuk Dewa karena dia berhasil mengklaim area yang sebelumnya menjadi resisten. Potensi kedepannya gimana? Potensi kedepannya dia tetap akan mengejar sini dulu 630 atau 645. Ya range inilah 630 sampai 645. Lalu dia baru mengejar ke resisten selanjutnya di 665. Cuma yang menjadi masalah candlenya ini, meskipun lumayan solid, tapi upper shadow-nya ini lumayan kenceng, lumayan panjang. Walaupun sebenarnya dari sisi tren garis besar itu masih uptrend ya ini. Cuma dari candlestick dia membentuk upper shadow atau buntut yang lumayan panjang. Jadi
kecenderungannya ini masih oke, cuma tetap waspada. Untuk target jarak jauh, jangka panjang itu ya di 665, 690. Untuk support dinamisnya itu di 545. Artinya selama Dewa masih bisa bertahan di atas 545, maka ini masih cukup oke. Karena ketika 545 ini jebol, dia akan mengarah ke bawah dan akan koreksi dalam. Jadi 545 ini harus dipantau, nggak boleh jebol. Untuk support terdekatnya ya di 575 ini tadi. Potensi dan support sudah aku sebutkan ya teman-teman. Ini untuk Dewa. Selanjutnya cuan dulu leh. Nah, cuan ini kondisinya cukup menarik ya. Setelah analisa yang udah aku upload beberapa hari yang lalu itu, aku bilang kalau ini masih menarik meskipun memang ada potensi untuk retracement dikit atau koreksi. Betul, ketika dia ingin mencapai target 2890 ternyata nggak kuat. Dia sampai 2870 doang. Habis itu tiba turun, jebol MA, jebol support ini sampai sekarang di sini ditahan di 2500. Di sini menjadi titik yang sangat penting, area pentingnya. Kalau teman-teman lihat dari sisi frag, dari sisi MA, dari sisi Fibo, ini sebenarnya cukup menarik untuk akumulasi. Karena dia di sini masih ditahan, tapi alangkah baiknya lagi untuk menunggu konfirmasi ya 2-3 hari lagi lah. Dia bisa nggak nih bertahan di sini? 2500 ini area penting. Dan kalau misalnya ini jebol, ya dia ke sini 2380 sampai 2310. Jadi ini menjadi area penting. Meskipun memang ada potensi untuk pembalikan arah, tapi gak menutup kemungkinan dia akan mencoba retest di sini dulu juga. Retest supportnya di sini 2310 sampai 2380. Meskipun dari sisi tren garis besar ini masih uptrend ya. Kalau kita tarik garis ini pas dengan salah pula. Ini pas dengan MA dan juga support ini. Fibo 50%. Jadi titik pentingnya cuan selain di 2500 adalah 2380. Potensinya ketika dia muncul sini, dia bisa memantul ke atas, mengejar high sebelumnya. Ya, ini bisa kayak double top. Dari sini terus ke sini. Ini untuk cuan ya teman-teman. Selanjutnya BRPT. Nah, untuk BRPT kita lihat ya seperti yang aku bilang di analisa sebelumnya, teman-teman bisa cek dia ada kecenderungan untuk mengetes resisten pattern dan juga Fibo di sini dan ketahan, akhirnya turun, tapi masih cukup menarik ya. Ini masih cukup menarik karena dia bertahan di atas area 3660 sebagai support terdekatnya. Ini masih cukup menarik ya karena dia berhasil ditahan di sini, gak sampai ke bawah lagi. Meskipun memang sebelumnya sempat nyentuh sini pas merah ini 3600 atau berapa ini, 3600 ya, gak sempat ke 3550 lah. Terus besoknya dia bisa closing hijau. Ini cukup menarik ya. Di analisa sebelumnya kan aku udah bilang ya, ketika dia mendekati ujung pattern ini tuh penentuan, dan apabila dia nggak bisa menembus pattern segitiga ini, ya dia akan mengalami retracement dikit. Nah, ini terbukti ketika dia menyentuh sini nggak kuat, besoknya coba lagi nggak kuat, akhirnya turun dan ditahan di sini. Ketika udah mendekati ujung pattern sini, ini penentuannya. Dia bisa jebol atas atau sideways di situ-situ mulu.
Ini untuk BRPT ya teman-teman, pantauannya ya di sini 3.600 sampai 3.550 sebagai support acuannya. Ya, sini ya pokoknya sinilah 3.450 itu yang support vitalnya banget, atau di sini. Kalau di sini 3.530 3.540 lah, itu menjadi support yang penting untuk dijaga agar patternnya ini enggak invalid. Jadi patternnya ini masih on track selama BRPT bisa menjaga area ini 3.540. Nah ini kecenderungannya dia akan menguji sini lagi, dan udah tinggal nunggu dia nge-break ke atas atau nggak kuat dan sideways lagi, atau malah jebol turun bawah. Ini untuk BRPT ya teman-teman. Ya sekian untuk analisa 3 saham, tambah bumi sedikit tadi ya. Untuk lanjutannya, atau misalnya teman-teman ada request saham lain, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih teman-teman.